Dalam beberapa hari ke depan, Timnas Indonesia akan kembali disibukkan dengan jadwal FIFA Matchday. Nanti Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah dan venue pertandingannya akan pindah ke Surabaya. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, termasuk PSSI yang kini sudah mulai menjual tiket pertandingan. Harganya pun bervariasi, ada yang lebih murah namun ada juga yang paling mahal. Sesuatu yang sebelumnya sudah biasa dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Di sisi lain, saat Timnas Indonesia siap beraksi lagi, ada sebuah kabar yang kurang mengenakan yang harus diterima oleh fans Garuda. Kabar yang dimaksud adalah soal nasib Jairo Redwold. Pemain keturunan Maluku itu akhirnya resmi batal dinaturalisasi karena beberapa alasan. Momen yang membuat Jairo pastinya sedih karena dirinya sama saja gagal membela tanah leluhurnya tersebut. Dan untuk itu inilah beberapa cerita jelang pertandingan yang akan dimainkan oleh Timnas Indonesia pada awal September mendatang. Ya, seperti kita tahu, PSSI berhasil mendapatkan 2 pemain baru jelang bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Mereka adalah Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Rencananya jika semuanya beres, Miliano akan langsung bergabung bersama timnas senior. Untuk Mauro Zylstra, sampai saat ini kabarnya masih belum dipastikan apakah dirinya langsung membela timnas senior atau timnas di level kelompok umur. Mengingat saat ini usianya yang baru menginjak 20 tahun. Jika melihat kebiasaan dari PSSI, kemungkinan Mauro akan disuruh membela timnas U23 dulu, karena tahun ini jadwal dari timnas U23 juga lumayan padat. Jika Miliano dan Mauro tinggal menunggu waktu untuk bisa menjadi WNI, nasib berbeda malah dialami oleh Jairo Redwold. Berdasarkan kabar terbaru, mantan pemain Crystal Palace tersebut batal dinaturalisasi oleh PSSI. Hal ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga selaku exco dari PSSI. Alasannya adalah karena Jairo sudah pernah membela timnas U23 Belanda, sehingga hal itu bakal membuat PSSI semakin sulit untuk mendapatkan jasa dari Jairo Redwold. Jairo berat, kan dia sudah pernah bermain di U23 Belanda beberapa kali, berarti sudah nggak bisa, kata Arya Sinulinga dikutip dari Tempo. Apa yang dikatakan oleh Arya Sinulinga tersebut sekaligus membantah ucapan Patrick Kluivert beberapa bulan yang lalu. Saat itu Kluivert mengaku jika Jairo Redwold bakal menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Redwold. Saya sedang berbicara dengannya, kata Kluivert pada media. Kesedihan Jairo batal membela tanah leluhurnya. Apa yang dialami oleh Jairo tentu membuatnya sedih, bagaimana tidak? Karena dirinya sebelumnya sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Soal alasan PSSI, dirinya tak mengerti apakah masih available atau tidak. Jairo pun berharap kepada PSSI untuk mencari lebih tahu mengenai statusnya, karena bisa saja statusnya masih bisa membuatnya membela timnas Indonesia. Tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Mungkin kita harus melihat, mari kita lihat apa yang akan terjadi bro. Waktu yang akan menjawab, kata Jairo Redwold pada media. Mengenai naturalisasi dari Jairo sendiri, sebelumnya memang sempat menimbulkan pro kontra bagi kalangan fans Indonesia. Untuk yang pro, mereka mendukung supaya Jairo bisa membela timnas karena pengalamannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Paling tidak di usianya yang kini sudah menginjak 28 tahun, Jairo bisa menjadi opsi jangka pendek bagi timnas Indonesia.
Ia juga akan menambah kedalaman skuad, terutama di lini tengah yang sebelumnya diisi oleh Tom Hea dan Joy Pelupessy. Dan fans timnas pastinya semakin yakin dengan kemampuan Jairo, karena sebelumnya dirinya pernah bermain di Premier League dan Eredivisie. Sementara yang kontra, banyak yang menilai jika masa keemasan Jairo sudah habis. Buktinya, setelah dilepas oleh Royal Antwerp, sampai saat ini Jairo masih menganggur dan belum mendapatkan klub baru. Jadi jika Indonesia masih memaksa menaturalisasi Jairo, takutnya pemain yang bersangkutan gagal memberikan performa terbaik bersama tim Garuda. PSSI mulai menjual tiket timnas Indonesia. Kini setelah memastikan status dari Jairo Redwold, PSSI langsung fokus menyiapkan venue pertandingan yang nantinya akan dipakai oleh timnas Indonesia, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo. Untuk tiketnya pun juga sudah mulai dijual dan harganya beragam, mulai dari 75.000 hingga yang paling mahal seharga 250.000. Harga itu adalah harga untuk pertandingan Indonesia melawan Kuwait. Sementara pertandingan melawan Lebanon harganya berbeda lagi. Dan pastinya menjadi lebih mahal. Untuk harga termahalnya mencapai 400.000, sementara yang paling murah di harga 100.000. Dengan harga segitu, diprediksi tiket pertandingan timnas Indonesia akan segera habis. Bahkan menurut pengakuan dari netizen, tiket VIP langsung terjual habis saat penjualan pertama dibuka pada jam 10 pagi. Hal ini semakin membuktikan jika antusiasme masyarakat Surabaya tak kalah dengan yang ada di Jakarta maupun Medan. Ultras Garuda tantang Meliano untuk membuktikan diri. Pada pertandingan timnas September mendatang, kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh PSSI untuk memperkenalkan Meliano Jonathan kepada semua fans yang ada di stadion. Mungkin tak hanya Meliano, karena bisa saja Mauro Ziestra juga ikut. Hal ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh PSSI kepada Ole Romeni. Waktu itu Ole menyaksikan langsung pertandingan Indonesia melawan Jepang di GBK. Mungkin hal yang sama juga akan dilakukan oleh Meliano saat di GBT. Hitung-hitung, meski statusnya belum WNI, tapi paling tidak Meliano sudah bisa merasakan atmosfer Stadion Indonesia yang terkenal sangat gila berkat fansnya yang sangat fanatik. Sementara itu, dengan hadirnya Meliano, dirinya pasti akan mendapatkan tantangan dari Ultras Garuda hingga fans sepak bola di tanah air. Tantangan yang dimaksud adalah beban pengganti Ole yang saat ini dibebankan kepada Meliano. Sebelumnya, salah satu alasan mengapa PSSI ingin cepat memproses Meliano adalah karena dirinya diproyeksikan untuk menggantikan peran Ole Romeni yang saat ini masih cedera. Tapi semoga saja cedera Ole bisa sembuh tepat waktu, sehingga dirinya malah bisa berdua dengan Meliano di lini depan dari timnas Indonesia. Lebih lanjut, PSSI akhirnya memberikan alasan mengapa menunjuk Surabaya sebagai venue pertandingan. Alasannya adalah karena cuaca Surabaya lebih panas, supaya para pemain bisa beradaptasi waktu bermain di Arab pada Oktober nanti. Kita mengundang kedua negara Timur Tengah untuk bertanding di Surabaya, karena cuaca di Surabaya lebih panas. Alasan mengundang Lebanon dan Kuwait karena lawan tanding kita di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, semua negara Timur Tengah, kata Erick Thohir pada media.
Jadi itulah cerita menjelang pertandingan Timnas Indonesia yang akan menghadapi dua tim kuat, yakni Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday di bulan September.